seharusnya nggak masuk akal. Hah? Seharusnya nggak masuk akal. Rencana perkawinan bukan ada di tangan pemerintah atau di tangan siapapun. DPR yang mengusul. Tapi Anda kan tiba-tiba datang ke Indonesia nikah dengan orang Indonesia juga. Ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita ada di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemirsa, ide out of the box umumnya diapresiasi. Tapi beda cerita nih dengan Ahmad Dhani soal pemain naturalisasi. Idenya agak lain. Pertama, jangan naturalisasi bule. Ide ini dianggap kemudian ada permasalahan rasis dan seterusnya. Kedua, naturalisasi sepak bola yang usianya di atas 40 tahun dijodohkan dan dinikahkan dengan perempuan warga Indonesia. Ide yang menurut Dhani out of the box dinilai diskriminasi perempuan. Tapi ada juga yang mendukung. Bisakah ide itu diterima? Perlukah terobosan tak bisa dan agak beda bagi sepak bola kita demi satu tujuan? Piala Dunia 2026. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggung langsung ke Rakyat Bersuara di panggung ini. Selamat datang Bung Christian Gonzalez, ex pemain naturalisasi. Apa kabar Bung? Luar biasa. Oke. Kabar alhamdulillah baik-baik. Baik, sama istrinya juga ya hadir. Ya, di mana? Di sana. Oh, Oke. Nanti saya ajak ke depan boleh ya? Silakan Bung Christian Gonzalez. Kemudian juga ex pemain sepak bola profesional Carlos Melgares Varon. Dulu di Real Betis, betul ya? Real Betis, Bung Carlos ya. Sempat juga mau jadi bupati tapi gagal waktu itu. Rencananya. Oke, silakan. Istrinya dari Pulau Samosir. Dari Pulau Samosir. Luar biasa. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemain naturalisasi kita. Hadir pula Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Bung Towel, apa kabar? Saya nggak berani nanya sekarang, nanti aja nanyanya. Silakan Bung. Kemudian ada Bung Effendi Ghazali, pecinta sepak bola. Yang kalau ada timnas pasti ikut kemana-mana. Ya. Besok ke Australia, Sydney ikut ya? Insya Allah ya. Luar Kalau biasa. bentuk Garuda Qatar dan seluruh pendukung Garuda di seluruh dunia. Jadi kalau di Qatar itu, kalau Indonesia besok lolos Piala Dunia U17, kita akan buat mereka bermain seakan-akan main sebagai tuan rumah. Oke, tapi ada 30.000 pendukungnya. Tapi itu bukan lahir karena program yang out of the box tadi, bukan. Tapi kan naturalisasi, apapun itu kan tujuan naturalisasi kan? Oh iya, meskipun semua warga Indonesia yang terus dibully lagi nih. Yang U17 besok kalau lolos Piala Dunia enggak ya? Enggak kan? Nanti kita bahas, oke. Saya panggilkan juga Bung Hendarsam Marantoko, pengamat. Ini adalah Bung Hendarsam, ini pecinta sepak bola juga ya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya duduk di mana? Sebelah sini. Sebelah sini. Oke, dekat Bung Carlos dan seterusnya dan Eloko. Lalu kemudian ada Ketua Komnas Perempuan Mbak Andi Yentriani. Selamat malam Mbak. Saya panggilnya Mbak Yenti, Mbak Andi. Mbak Andi, oke. Silakan. Salam Bhinneka untuk semua. Salam Bhinneka untuk semua. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Oke. Maaf, saya taruh sini ya. Oke, saya mau tanya dulu, ada nggak yang setuju dengan idenya Mas Ahmad Dhani? Bahwa naturalisasi itu memang harus dikembangkan. Tapi caranya ada berbagai cara. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani misalnya, dengan melatih anak dari pemain naturalisasi yang dinikahkan dengan warga Indonesia. Saya ke Bung Christian Gonzalez, silakan. Assalamualaikum untuk kita semua. Waalaikumsalam.
Kalau saya Lebih dekat lagi coba. Kalau saya sudah punya istri dan anak Indonesia. Istri orang Indonesia. Ya, orang Ya, Indonesia. pasti. Istri mana? Coba maju ke depan, Mbak. Wah, ini dia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Hehehe. Anak main bola. Dan saya juga punya anak sudah lahir di Indonesia. Oke. Sebelum ada miskomunikasi ada sekarang. Saya sudah punya istri dan anak Indonesia semua. Iya, iya. Maksudnya jangan dinikahkan lagi, jangan ya. Sudah punya ini, sudah punya. Ya, itu ya, sudah Tapi punya ya. bahwa pemain bola mau nikah dengan siapa aja, warga Indonesia atau warga yang lain. Dua-duanya. Dua-duanya dulu pernah main di Akademi Arema. Sekarang usia berapa? Paling kecil 19 dan satunya 24. 24. Tapi nggak harus masuk timnas, harus nomor 1, nggak pernah begitu. Enggak pernah. Nggak pernah. Kalau Tapi main bola. misalnya saya kasih nasihat sama mereka, kalau kalian mau masuk timnas harus kerja keras, disiplin dan buktikan di lapangan untuk pelatih bisa percaya. Apa responnya pas disampaikan seperti itu? Kalian harus kerja keras kalau masuk timnas. Apa yang disampaikan? Ya mereka dengar saya. Mereka? Nah, anak-anak saya dengar saya karena saya sudah punya pengalaman. Oke. Tapi sempat ikut mau seleksi timnas atau segala macam? Belum. Belum. Sampai sekarang belum. Tapi Bapak sebagai ayah kan kepengen anaknya pemain timnas, betul kan? Ya saya kalau misalnya mereka bisa masuk timnas saya bangga ya, seperti seorang papa bangga, tapi itu semua tergantung pelatih. Saya nggak bisa datang ke pelatih, kamu harus panggil anak saya karena ini anak Gonzales, nggak bisa seperti itu. Tapi punya mimpi satu saat akan main timnas. Ya, insya Indonesia Allah. atau negara lain? Indonesia. Indonesia. Anak saya semua lahir di Indonesia. Indonesia semua. Oke. Dan sekarang udah usia 19 ya mungkin agak sulit ya untuk masuk timnas. Di sepak bola nggak ada sulit, semua tergantung kita sendiri. Wah, luar biasa. Jadi masih berusaha. Ya berusaha. Setidaknya ini luar biasa loh. Soal masuk apa enggak itu nomor 2 ya. Karena Tapi kita tidak usaha- siapapun untuk putus semangat dan motivasi seorang pemain bola. Jadi saya ke Bung Effendi atau nanti ke Bung Toel boleh. Jadi apa yang disampaikan Ahmad Dhani nggak salah juga dong. Punya keinginan kuat, mendorong anaknya untuk jadi pemain timnas. Soal jadi atau enggak itu belakangan kan. Tapi yang penting ada keinginan, ada usaha. Gimana komentar Anda? Ya pertama-tama kan memang itu out of the box. Ya. Out betul dari boxnya jauh lah pokoknya ya. Misalnya di box dia Tapi jauh. itu salah satu cara itu. Iya salah satu cara. Terutama karena saya lebih melihat kalau tadi disebut tujuannya untuk Piala Dunia. Pak Erik, Ketua Ya. PSSI. Iya. Itu tujuannya buat Piala Ya. Dunia kan. Kalau misalnya yang usianya agak spesifik loh disebut Toel 40. Iya kan. Di atas 40 datang ke Indonesia. Terus katakanlah ya dengan cinta. Kan akhirnya jadi gitu ya. Karena cinta kemudian jadi memiliki istri orang Indonesia misalnya gitu kan. Kan harus ditaruh gitu kan. Dengan cinta. Lalu lahirlah Anaknya. putra putri. Kita harus Oke. gini kan. Pemain timnas itu bisa putra bisa putri kan. oke. Tim putri kita lebih baik sekarang ya. Peringkatnya di dunia kan. Bisa putra bisa putri. Lalu mereka ingin masuk Piala Dunia. Coba dihitung. Mulai dari ini kan 2025. Ya, tambah 1 tahun lahir anaknya nanti 2026. Kemudian dia mulai main di timnas kurang lebih 17 tahun lah sesudah itu. Ya kan kalau itu jadi 2026 tambah 17. Masuk Piala Dunianya Piala Dunia tahun berapa? 2034, 38, 42, 46 mungkin. Oke. Ya itu ya kalau bicara seperti itu. Tapi persoalan yang kedua ini menjadi pintu masuk adalah apakah kalau anak-anak pemain besar dunia seperti pun Thiago Messi, Cristiano Ronaldo Junior, ya misalnya seperti itu kan karena bakatnya, skillnya, tuh kemudian hidup di Indonesia dalam infrastruktur sepak bola seperti kita, mereka akan menjadi seperti Thiago Messi. Apakah mereka akan menjadi seperti Cristiano Ronaldo Junior atau enggak gitu? Belum tentu, tapi itu kan hasil. Hasil kan domain Tuhan. Tapi usahanya mungkin saja. Tadi kalau seandainya misalnya ke Bung Christian Gonzalez, dia menekankan secara kuat, ya, dia punya harapan yang sangat kuat dan anaknya sampai sekarang konsisten main bola. Iya. Tapi Kalau itu bicara soal peluang misalnya, 20 kayak Christian Gonzalez gitu, pasti ada yang timnas. Itu kan logika peluang misalnya. ya kalau saya lebih melihat ini mula-mula sebagai persaingan isu yang menarik. Ini kebetulan kan dalam minggu-minggu ini ada isu yang hampir sama sebetulnya.
oplos dan blending gitu ya. Apa kaitannya nih? Mas? Kaitan dong. Ini kan soal kawin oplos dan blending ini. Oke. Jadi tapi yang dioplos itu kan ilegal. Kalau ini yang legal dong. Hah? Ini legal kan? ya, yang ini. Iya. Kalau legal juga? Nanti kita tanya sama. Legal dong, kan ada suratnya, no? Kalau tujuannya itu adalah misalnya memperbolehkan segala cara untuk kemudian Piala Dunia. ke Piala Dunia, Ya. termasuk dengan kalimat-kalimat yang ini boleh, ya seperti lagu Madu 3 itulah, kurang lebih begitu ya. Kan ada kan Apa tuh Madu 3? lagu Madu 3, senangnya dalam hati gitu ya. Oh, oke. Itu kan Madu 3 tuh judul lagunya. Kala na, ibu aja senyum-senyum gitu ya. Jadi kalau Apa lagu Bang Ahmad Dhani? kalau itu semua dilakukan hanya untuk mencapai Piala Dunia, yang saya bilang baru mungkin 46 tadi ya. Kalau dihitung mulai suksesnya 1 tahun kemudian sesudah cinta itu bersemi gitu. Emas 45. Apa? Pakai. Emas 45. Generasi Generasi emas emas 45 ya. Pas cocok. Cocok ya? Cocok. Bapak ikut mendukung. Maksudnya gimana Pak Carlos? Jadi kalau seandainya cara itu cocok? Timingnya pas. Saya rasa bahwa itu apa yang disampaikan oleh Dani itu adalah suatu pendapat saya, candaannya ya dalam momen kerut, dalam momennya yang sulit untuk mendengarkan sesuatu yang beda. Aku rasa untuk lebih memecah suatu keadaannya, suatu situasi, dan barangkali seperti yang tadi disampaikan untuk mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang Tapi masuk akal. Kalau anak katanya masuk akal karena hitungannya mas. seharusnya nggak masuk akal. Hah? Seharusnya nggak masuk akal. Rencana perkawinan bukan ada di tangan pemerintah atau di tangan siapapun. DPR yang mengusul. Tapi Anda kan Kita tiba-tiba datang ke Indonesia nikah dengan orang Indonesia juga. Ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita ada di Indonesia. Iya. Seperti Christian, dia datang ke Indonesia sudah di sini, bukan dipanggil ke negara sana untuk didatangkan untuk mencari perempuan untuk nikahi dia. Tapi Carlos, Itu kalau beda. kita ambil jalur yang baik ya. Saya Istri. Oh, ini istrinya tepuk tangan. Tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan sepenuh semangat. Tapi coba kita ambil misalnya ya, kita ambil sisi lainnya lah. Walaupun Ahmad Dhani bercanda, siapa tahu dia punya maksud baik. Sehingga perempuan-perempuan Indonesia ya, kemudian jadi terbuka pikirannya. Sorry loh, ini saya mengandaikan Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya Bung Ahmad Dhani udah kita undang ke sini, Iya, iya. cuma berhalangan. Nggak, misalnya, Oke. kemudian ada perempuan-perempuan Indonesia yang kemudian berpikir, oh ide Ahmad Dhani ini boleh juga atas dasar keinginan sendiri. Dan sekarang kan media memungkinkan dia DM. Nah cuma kan harus hati-hati nih. Kalau misalnya orang itu sudah memiliki istri atau sudah memiliki keluarga kan nggak bisa juga ya. Di atas 40 rata-rata sudah berkeluarga ya. Kalaupun tidak terikat perkawinan jadi selingkuh dong gitu. Kalau dia mendekati gitu ya. Kan bisa poligami katanya. Bisa poligami. Bisa Oh sampai lebih ke sana dari- ya? Ya, Sampai ke situ. sampai Tapi maksud saya anggaplah yang normal aja. Oh iya. Seorang perempuan Indonesia mendapat inspirasi dari Ahmad Dhani mengirimkan pesan langsung direct message ke salah satu pemain di dunia yang terkenal yang sudah di usia 40 tahun untuk kemudian datang dong ke Indonesia gitu. Kemudian cintanya bersemi dengan harapan nanti mendapatkan pemain-pemain. Saya mau lihat Usia perempuan Indonesia sebenarnya berapa? Karena dia sudah 40, barangkali sudah menjandang, tidak ada lagi menduda ya, tidak ada lagi apa namanya itu. Oh, iya. Ya, usia berapa perempuan itu seharusnya yang cocok? Ini Bapak ini lebih ahli sebetulnya kalau soal 40, usia. Tapi maksud saya kalau itu jadi inspirasi dan dilakukan atas dasar cinta, boleh nggak? Karena Ahmad Dhani nggak hadir, tapi saya kurang lebih kalau seperti itu bayangannya bisa ya, Carlos Eloko Gonzalez bisa ya. Tapi kita berikan kesempatan pada teman dekatnya Bung Ahmad Dhani dulu, Bang Hendar Sam, silakan. Iya. Jadi saya disclaimer dulu sebelumnya bahwa saya kok diundang ke acara ini ya dibilang ada kapasitas enggak juga, karena saya ini kalau di posisi saya sekarang saya ini rakyat jelata di di sepak bola Indonesia. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma penikmat sepak bola. Yang kedua, saya kasih tahu juga, saya nonton terakhir timnas Indonesia itu di 2010. Pada saat Eloko main,
itu traumanya saya sampai sekarang ketika kita kalah dari Malaysia. Iya. Jadi dari saya itu, jadi trauma dan kekecewaan saya itu berlanjut 14 tahun. AFF waktu itu ya. AFF Piala Tiger kalau tidak salah pada saat itu. Jadi saya coba memposisikan diri, ini kalau ada yang salah-salah mohon maaf ya. Jadi ini perasaan saya mungkin juga beresonansi dengan perasaan publik. Nah, cuman saya coba untuk melihat kita bisa berterima kasih, bisa juga tidak terhadap Ahmad Dhani, karena kalau dia nggak ngomong kayak gitu, nggak ada juga acara ini. Ini cuma pintu masuk saja. Bahwa saya melihatnya begini, terlepas kita harus melihatnya dari sudut pandang saya sahabat beliau sudah lebih dari 10 tahun ya, kita berjuang bersama dan sering nongkrong bareng, tahu banget canda-candaan dia yang nggak jauh-jauh, candaan dia memang dari canda-candaan dia di situ-situ aja memang mainnya. Salah satu canda selain masalah musik, ya selain masalah gini-gini, tapi itu jokes dia memang seperti itu. Nah, cuman yang harus dilihat, saya bisa coba menangkap esensinya. Saya juga kalau kedengar pertama kali, loh kok kayak gini gitu loh. Pasti semuanya dengarnya kayak gitu kan. Aduh, Mas Dhani ngomong kayak gini. Saya WA dia, Mas gue disuruh ngomong kayak gini nih. Ya lu bilang aja lagi proses di MKD kan belum ada putusannya juga. Gitu aja dia enteng ngomong gitu lah kan. Nah tapi saya melihatnya, saya mereview 1, 2 dan mencoba mencerna esensi daripada omongan dia ini. Nah kalau kita bagi bahwa saya coba ya mencoba berteori. Mas Dhani emang ada yang laporin MKD karena pernyataan itu? Saya nggak tahu dilaporkan, tapi kan ini MKD kan punya inisiatif untuk mengklarifikasi Mas Ahmad Dhani, karena saya belum dapat informasinya. Iya, yang saya dengar seperti itu. Nah, tapi yang saya lihat seperti ini ya, bahwa pemain itu ya kan tercipta itu atas 2 unsur sebenarnya, unsur pokok dan internal dan eksternal. Faktor yang kita selalu sorot itu adalah faktor eksternal, faktor pembinaan, faktor fasilitas, faktor asupan gizi. Tapi mungkin Mas Dhani melihatnya ini faktor lain, ada faktor genetik di situ. Makanya ada namanya genetic development. Nah, sebenarnya esensinya yang saya coba tangkap, maaf nih kalau salah nanti jangan dimarahin ya, genetic development. Karena kalau kita lihat secara data empirik ya kan, di beberapa negara-negara yang mungkin ya faktor infrastruktur sepak bolanya ini tidak sebagus negara-negara yang maju. Contoh di Afrika ya. Tapi mohon maaf lagi nih Bang Ege, kalau saya salah ya, di Afrika, mungkin di Amerika Latin ya kan, ya mungkin sama ya. Infrastrukturnya tidak sama dengan negara-negara maju Eropa lainnya, tapi mereka bisa menjadi juara dunia bahkan Brazil bisa juara dunia karena ada faktor genetik di situ. Tingginya biasa aja gitu kan. Tinggi biasa Fasilitas aja. Lionel Messi juga seperti itu, ya kan. Ronaldo botak juga seperti itu, ya kan. Nah, maksud saya ini yang intisari ini yang harus diambil. Nah, kedua kita melihatnya ya kan, kalau kita lihat kita jangan ngomong skup Asia ya, kita ngelihat skup Asia Tenggara aja. Skup Asia Tenggara ya kan, negara kita kan di Asia Tenggara nih ya kan, nggak usah bicara yang luar. Asia Tenggara ya kan, apakah ada pesepak bola Asia Tenggara? Jangan, nggak usah ngomong dulu Indonesia, yang itu sudah sampai di Premier League atau di 4 besar Liga Eropa. Ya kan, saya nggak tahu nih ya. Tolong di Liga Inggris ada tidak? Ya, ada tidak? Itu yang menjadi pemain top atau middle lah ya kan. Di Liga Spanyol ada atau tidak? Liga Jerman ada atau tidak? Liga Italia ada atau tidak? Jadi memang kalau kita tarik ke situ, ya mau nggak mau ya. Sepertinya saya ngelihat ini make sense saya aja, logika saya ya memang ada faktor genetik sehingga perlu ada faktor genetic development. Stop sampai situ dulu. Jadi ada faktor genetik, itulah kemudian yang mendasari mungkin Mas Ahmad Dhani itu punya pendapat seperti itu. Cuman
bumbu-bumbunya ini ya itu khas guyonan Ahmad Dhani. Oke, nanti tapi saya itu ingin yang mendengarkan saya coba juga tangkap. dari Mbak Yen, dari Mbak Andi, dari Bung Toel. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Isu hangat bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat yang menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali. Harus dipahami bahwa Komnas Perempuan sebagai lembaga independen, fungsi kami adalah melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kebijakan termasuk kepada eksekutif, legislatif, dan untuk hal-hal yang memungkinkan kita hidup. Sekarang pertanyaan saya terkait dengan rekomendasi ya kan, pemantauan pengawasan tersebut terkait dengan atlet perempuan Indonesia, apakah sudah pernah dilakukan? Sebelum ke narasumber kanan kiri saya ingin ajak mahasiswa nih, sekali-sekali dong mahasiswa. Siapa? Dari mana? Oke, ntar tunggu mikrofonnya dulu. Silakan, perkenalkan. Singkat aja ya, singkat. Nama, kampus, pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya Handi dari kampus UNAS. Saya ingin bertanya, ini kan untuk jangka pendek ya, melakukan naturalisasi. Oke. Sedangkan yang dilakukan oleh Pak Ahmad Dhani ini katanya dengan cara mempertemukan bule dengan warga Indonesia. Nah, bagaimana caranya itu supaya prosesnya nggak terlalu lama gitu Pak? Proses ke Piala Dunianya gitu. Kalau terlalu menunggu nungguin anaknya dulu. Ya, nungguin anak itu kan terlalu lama prosesnya. Sementara pihak dari Bapak Erick Thohir kan ini kan ingin prosesnya cepat kan supaya Indonesia dikenal di Piala Dunia juga. Baik, terima kasih. betul. Oke, baik. Singkat aja Bang. Ya, nggak bisa singkat nih. Saya harus ini dulu. Saya sepakat ya. Jadi yang harus kita lihat itu begini. Kalau kita pakai perbandingan di Jepang itu roadmap-nya itu 100 tahun loh. Jadi dari bola ini ya. Untuk bola. Mereka roadmap 100 tahun dimulai dari tahun 1992. Jadi mereka 2092 baru targetnya akan juara Piala Dunia. Sekarang baru berjalan 33 tahun. Anda bayangkan selama 33 tahun ini begitu banyak pesepak bola dari Jepang sudah berkiprah di Eropa. Kita lihat Mitoma di Brighton itu sangat jago sekali. Ada Wataru Endo di Liverpool. Karena membangun budaya sepak bola. Membangun roadmap. Roadmap itu roadmap jangka panjangnya. Bukan karena perkawinan ini ya. Bukan karena perkawinan. Ini beda lagi. Saya menyambung dikatakan. Jadi inilah yang ingin dipecahkan oleh ketua PSSI sekarang ya Pak Erick Thohir, karena kita ini negara kita ini over excited dengan sepak bola. Nah ini yang coba ditangkap. Kalau kita pakai roadmap 100 tahun ya kan, kayak seperti adik tadi bilang, kapan selesainya masalah ini ya kan, kita udah jadi bangkai semua kita tidak akan bisa melihat. Maka oleh karena itu ya kan, dengan segala kebijakan yang beliau ada target jangka pendek untuk supaya ekspektasi dan super excited daripada masyarakat bola Indonesia ini bisa dijawab dengan salah satu programnya adalah naturalisasi tadi, ya kan? Tapi, ya kan, ini kan nggak akan mungkin. Saya pribadi nggak ingin ini jalan terus, ya kan? Karena kita yang penting masuk dulu deh, kalau bisa ke Piala Dunia, ya kan? Setelah itu nanti baru kemudian di program berikutnya, saya berharap ya ini nggak berkelanjutan. Ya tentunya banyak faktor, banyak variabel, ya kan, dengan bagaimana standar pemain lokal kita dengan ketika bermain dengan pemain naturalisasi ini bisa kemudian naik. Jadi standarnya bisa naik karena mereka bisa bermain bersama-sama. Nah yang kedua saya melihat juga naturalisasi yang terjadi selama ini, kritik saya, masukan saya, kalau naturalisasi sebenarnya harus disaring juga gitu loh. Harus disaring, jangan semua gara-gara dia berdarah Indonesia, gara-gara dia bermain di Eropa, tapi nggak disaring juga.
ya kita harus saring juga, menyaringnya apa yang kualitas benar-benar berkualitas. Selain dia memang mempunyai kaitan darah dengan Indonesia, dia harus berkualitas. Emang sekarang nggak berkualitas? Sekarang saya lihat mulai berkualitas karena banyak main di liga-liga top Eropa dan di liga yang dulu juga liga berkualitas 1. nih, Bung. Oh iya ya Bung. beliau Loko adalah salah satu eksepsionalnya. Beliau ada legend, saya ikuti beliau. Terima kasih Pak. Di Persik Kediri saya tonton terus. Saya nggak ngelihat Persik Kediri, saya lihat Loko. Saya cuman fans daripada Loko. Setelah itu kemudian 2010 ya saya Tapi teman-temannya Bung Christian Gonzalez, Bung Loko ini ada yang tidak berkualitas gitu kan? Oh dulu. enggak. Saya enggak, nanti kita ngomongin itu saya lagi di ini kan. Cuman kita kan melihat ke laptop lah. Pernyataan tadi maksudnya apakah artinya pernyataan dari yang kita harapkan menjadi negarawan. Mas Ahmad Dhani. Anggota dewan itu kan yang kita harapkan menjadi negarawan. Iya. Yang kalau dia bicara dia thoughtful, dia bernas. Dia membayangkan apa yang akan dia komunikasikan kepada masyarakatnya. Terkait dengan itu, karena tadi ngomongnya peta jalan 100 tahun, kalau hitungannya Mas Ege berarti butuh 23 sampai 25 tahun. Artinya ini RPJP tahap kedua ya. Kan pas nih 2025-2045 ya RPJP kita. Kan ngitungnya ya generasi emas gitu. Yang hitung Carlos. Tapi masyarakat Indonesia nggak sabar untuk nunggu sampai ke sana. Betul. Karena itu mengkawinkan dengan ekspektasi untuk punya anak itu kan nggak mungkin untuk sebuah strategi jangka pendek. Ya itu makanya program jangka panjangnya itulah sudut pandang daripada Mas Ahmad Dhani bukan instan. Betul. Pertanyaan saya adalah kemudian jika ini bukan bercandaan, lebih bahaya daripada bercandaan. Tapi bercanda itu adalah juga sebuah letusan dari alam pikir yang ada. Ada kajian di situ. Bagaimana seseorang itu semakin dia jago bercanda. Gus Dur itu jago banget bercandanya. Tapi kita bisa lihat kualitas kenegarawanannya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, jika yang disampaikan sesuatu yang menempatkan perempuan ini seperti masuk ke dalam peternakan ayam potong, apakah bisa dibuat lebih cepat? Ya, disuntik hormonnya supaya bisa potong lebih cepat kan? Untuk menghasilkan itu. Ini kan pertanyaannya kayak pertanyaan breeding. Pertanyaan di dalam sebuah peternakan. Menempatkan perempuan Indonesia sekedar menjadi wadah untuk menghasilkan keturunan. Ini baru-baru ini juga ada keluar ya tentang trafficking manusia yang dijadikan tempat breeding saja gitu sebetulnya. Hanya modelnya lain. Atau kemudian mengatakan dengan lelucon, ya nggak apa-apa juga sih. Namanya juga laki-laki ini juga dibuat kayak pejantan sapi ya, sapi pejantan itu. 1 ekor sapi bisa untuk beberapa betina. Dengan embel-embel, oh ya kan bisa kan ya, bisa sampai 4 kan gitu. Tanpa menyimak bahwa di Indonesia peraturan untuk punya istri lebih dari 1 itu ada prasyarat yang harus dilakukan, diikuti supaya dia tidak merendahkan satu dengan yang lainnya atau menguntungkan satu pihak dengan yang lainnya. Ya, kalau itu yang disampaikan, saya pikir ada beberapa hal yang memang menjadi masalah yang mendasar. Negarawan, anggota dewan terikat dengan kode etik di mana diharapkan tidak akan menurunkan marwah, kehormatan, kewibawaan. Sehingga kita bisa membincang persoalan yang penting. Saya fans sepak bola pinggir-pinggir, nggak paham nama-nama, okay? Tapi saya menikmatinya. Dan saya berharap ada diskusi yang baik tentang bagaimana masa depan sepak bola Indonesia. Diskusi yang serius di tengah, tanpa harus bumbu-bumbu tepi-tepi. Mungkin bisa menghasilkan peta jalan yang panjang itu tadi. Daripada kita semua mengikuti gimana. Tapi yang paling berat sebetulnya adalah pernyataan-pernyataan yang menunjukkan alam pikir. Yang tadi itu pertama, membedakan ras seseorang. Seksis, kalau pakai bahasa tadi kan sanggupnya joknya cuma sampai segitu gitu ya. Atau juga merendahkan martabat perempuan dan tidak mengenali aturan-peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negara ini. Pertanyaan saya, itu Bu kan Andi, yang kemudian korelasinya mungkin itu dengan kontribusi
terhadap Komnas Perempuan terhadap persepak bola Indonesia itu di mananya nih? Kalau kita hanya mempersoalkan objeknya itu adalah seorang Ahmad Dhani saja, kan ini kan masalahnya yang dipersoalkan oleh Komnas Perempuan ini kan masalah etika dari seorang anggota DPR, kan seperti itu, ya kan? Tapi tugas daripada Komnas Perempuan ya tentang masalah ini terkait dengan korelasi ya dengan bagaimana Komnas Perempuan bisa memajukan persepak bola Indonesia itu menurut saya sangat jauh lebih penting. Boleh nggak saya kasih saran? Boleh nggak kita melihatnya dengan cara berbeda? Tahun lalu, berdasarkan seluruh data yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas Perempuan, ada 445.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan. Artinya satu hari per jam ada 51 perempuan sekurang-kurangnya menjadi korban. Ya, salah satu akar masalahnya itu adalah bagaimana budaya di dalam masyarakat menempatkan perempuan. Tapi itu kan terlalu general ya. Kalau kita udah tahu lah kalau masalah. Maksud saya gini. Karena itu Mas Dhani ada di dalam Komisi 10. Komisi 10 itu adalah juga tentang pendidikan. Komisi 10 secara keseluruhan adalah wajah dari seluruh DPR RI juga di saat yang bersamaan. Dukungan dari aparat, dukungan dari pejabat publik, apalagi sebagai anggota dewan sangat menentukan cara pandang kita yang lebih besar. Makanya tadi saya bilang, kalau buat kami isunya ini adalah sebetulnya dia menggeser diskusinya dari diskusi tentang sepak bola yang sebetulnya juga sangat krusial menjadi diskusi yang hari ini kita lakukan, di mana saya harus datang dan kemudian bicara tentang sepak bola yang sebetulnya Mas, kalau saya boleh bilang ini 51 perempuan per jam, setiap 5 jam ada 2 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang harus ditangani. Saya balik lagi ya, jadi balik lagi kan korelasinya itu tidak berhubungan langsung dengan bagaimana kita memajukan sepak bola. Boleh nggak saya kasih saran dan usul? Umpama gini, lebih konkretnya, itu kan luas banget kekerasan terhadap ini. Saya usulkan aja Komnas Perempuan mungkin kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bagaimana supaya Komnas Perempuan bisa mengadvokasi dan bisa juga memberikan backup yang kuat terhadap atlet-atlet wanita Indonesia. Itu jauh lebih konkret menurut saya. Loh itu Mas, jadi gini, kalau tadi misalnya kita bicara persepak bolaan, lalu kemudian usulan ditempatkan adalah, oh mungkin kita harus menempatkan perempuan bukan sekedar orang yang bisa memberikan anak, tapi perempuan Indonesia, tadi juga dibilang, ada nih squad perempuannya. Tim sepak bola Indonesia yang perempuan, bagaimana cara kita menguatkannya? Kalau kasusnya adalah kasus enggak, kalau itu kan perdebatan yang ada di dalam komisinya. Komisinya harus membayangkan saya kan daripada kita bicara. Dan kalau dia ada kasus kekerasan terhadap atlet perempuan, itu juga dilaporkan kepada Komnas. Harus dipahami bahwa Komnas Perempuan sebagai lembaga independen, fungsi kami adalah melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kebijakan termasuk kepada eksekutif, legislatif, untuk hal-hal yang memungkinkan kita hidup. Sekarang pertanyaan saya terkait dengan rekomendasi ya kan, pemantauan pengawasan tersebut terkait dengan atlet perempuan Indonesia, apakah sudah pernah dilakukan? Pernah ketika ada kasus yang dilaporkan, maaf itu tentunya ini ya. Ya enggak, maksud saya lebih konkret aja kan gitu kan. Loh betul, tapi ya kita kan membahas bagaimana pernyataan seseorang anggota dewan yang harusnya sedang membincang kebijakan tentang sepak bola. Yang pada saat yang bersamaan ini bukan cuma out of the box lagi, sudah out of the World Cup. Nah iya, kejauhan. Kita akan segera kembali, nanti kita akan, tapi ini menarik bahwa saya paham maksudnya. Bung Hendarsa mengatakan bahwa Komnas Perempuan jangan hanya mengkritik tapi juga mendorong atlet supaya lebih baik, khususnya atlet perempuan. Itu kan Anda mau katakan itu. Iya gitulah. Nanti kan gimana jawabannya termasuk Bung Toel, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Cuma kalau Ahmad Dhani mengklaim sebagai usulan yang out of the box, dalam bahasa bola saya menyebutnya usulan yang offside. Oke.
Tadi terjadi perdebatan menarik antara Bung Hendar Sam dan Ketua Komnas Perempuan Mbak Andi Entriani. Tapi saya ingin kembali ke substansi yang kemudian tadi disampaikan, yang mungkin seolah-olah secara logika masuk akal. Kalau kita bicara soal Brazil, kita bicara soal Argentina, tingginya nggak luar biasa, nggak seperti Eropa dan seterusnya gitu ya. Tetapi infrastrukturnya juga nggak bagus juga sebenarnya kan. Ya nggak beda-beda jauh lah dengan Indonesia. Tapi juara. Ini tapi pemikiran papan atas gitu kan. Pemikiran rakyat jelata sepak bola ya. Ini tadi Bung Hendar Sam ini kan saya menerjemahkan lagi. Jangan-jangan memang punya unsur dari gen. Oleh karena itu Bung Hendar Sam berpendapat ya genetic development tadi. Atau kita tantang pakai pertanyaan saya tadi aja. Sebentar ini dulu. Tanya Messi misalnya, Thiago Messi. Nanti silakan nanti jawab. Jangan-jangan apa yang disampaikan Mas Ahmad Dhani benar, itu menurut Bung Hendar Sam. Meskipun harus ada pembuktian empirik secara saintifik, secara ilmiah di situ. Saya ingin ke Bung Toel. Silakan. Oke, saya ingin mendudukan pemikiran sepak bola karena saya seorang dan jawab ini juga ya insan sepak bola. Pasti akan terangkum. Konteksnya adalah rapat kerja DPR RI dengan PSSI terkait naturalisasi. Kenapa terjadi naturalisasi? Kita baca bahwa atmosfer iklim sepak bola kita sedang mimpi Piala Dunia. Sangat kebelet Piala Dunia, kan begitu. Mimpi Piala Dunia, lalu momentum ada, maka terjadilah naturalisasi yang kemudian sekarang menjadi demam. Maka kemudian muncul usulan dari yang terhormat anggota DPR, kan begitu. Kebetulan punya nama juga, jadi name make news juga, Ahmad Dhani. Cuma kalau Ahmad Dhani mengklaim sebagai usulan yang out of the box, dalam bahasa bola saya menyebutnya usulan yang offside. Offside. Saya mau pakai istilah bola. Kenapa offside? Kenapa offside? Karena secara sederhana sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Maksudnya apa? Tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tidak bekerja dengan cara yang diusulkan Ahmad Dhani. Bahwa kalau ada mantan pemain bola di atas 40 dinikahkan dengan wanita perempuan Indonesia, lalu anaknya yang kemudian dibina gitu kan, jadi supaya jadi pemain bola hebat, itu nggak ada. Sepak bola tidak bekerja dengan cara itu. Apa? Kenapa saya ngomong seperti ini? Sebelum masuk ke yang sepak bolanya, saya mau kasih kisah tentang kuda pacu namanya sekretariat. Di banyak olahraga itu tidak berlaku seperti di sepak bola, tapi di kuda oke. Sekretariat tahun 70 lahir dari pilihan kuda jantan ayahnya yang seorang champion yang punya spesifikasi kecepatan, Bodluler. Dia dinikahkan dengan induk atau kuda betina yang kuat dalam stamina, jarak jauh, endurance, something royal namanya, ada filmnya juga. Lalu kemudian dilatihlah anak kuda itu namanya sekretariat dan dia menjadi yang sangat fenomenal. Kuda pacu legendaris sampai sekarang karena dia dapat American Triple Crown. Jadi 3 kejuaraan berturut-turut yang sangat berkeras. Ada Kentucky Derby, ada Preakness, ada Belmont. Berturut-turut dan itu nggak pernah ada. Bung Toel, ini sebentar. Ini hewan ya, bukan manusia ya. Iya, makanya. Okay. Itu terjadi. Maka saya tadi ada kalimat bahwa sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ya, sepak bola tidak bekerja dengan cara genetis seperti itu. Bahwa kemudian sekretariat setelah juara pensiun dan kemudian menghabiskan sisa hidupnya dengan membuahi kuda-kuda betina, bahkan sampai 600 kuda betina dan beberapa di antaranya juara, itulah yang terjadi di kuda pacu. Tapi di sepak bola caranya nggak seperti itu. Kalau kita bicara genetis, kita langsung aja ke empiriknya. Apakah pemain-pemain besar itu dari genetis ayahnya atau siapanya yang pemain hebat? Kita sebut Pele. Apakah Dodinho adalah pemain hebat? Enggak. Justru Pele memenuhi cita-cita ayahnya. Karena ayahnya menangis begitu berhasil gagal tahun 50 oleh Uruguay di Maracanã. Pele bilang ke ayahnya waktu itu, nanti saya yang bawa juara. Dan kejadian tahun 58. Waktu Pele usia 17. Apakah dia dari genetis yang hebat? Enggak. Kita bicara Maradona. Maradona dari genetis yang hebat. Yang sampai harus dikawinin dengan perempuan Argentina kan enggak. Ini kisah nyata dalam sepak bola.
Karena sepak bola kenapa indah? Karena dia menjadi arena, menjadi ruang di mana manusia menjadi hebat. Keluar dari kesulitan-kesulitannya. Pele dari kesulitan hidupnya. Maradona, Messi pun sama. Tadi Aiman bilang bahwa ada genetis nih. Brasil tingginya nggak sama, Argentina tingginya sama kita. Tadi. Messi itu defisit hormon waktu kecilnya. Yang butuh suntikan hormon tiap bulan. Yang orang tuanya nggak sanggup. Karena dia pekerja rendahan di Argentina. Jorge Messi itu nggak sanggup. Tapi dia punya bakat luar biasa, yes. Apakah bakat luar biasa itu dari Jorge Messi? Kan belum. Bukan dari seorang sengaja didatangkan, bukan. Itulah hebatnya sepak bola. Itulah keindahan sepak bola. Lalu Ronaldinho. Apa Ronaldinho sempat sama ayahnya bilang, berlatihlah, nggak usah pakai sepatu. Biar feeling bolamu bagus. Tapi begitu besar dia tahu bahwa sebetulnya kata Ronaldinho, bapaknya nggak sanggup beliin sepatu. Tapi dia jadi Ronaldinho, jadi hebat. Itulah keindahan sepak bola. Jadi saya bilang tadi, sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Itu dari kalau kita bicara yang besar-besar seperti itu. Balik ke Indonesia, Toel ngawang-ngawang, ngomongnya luar negeri. Kita bicara Sucipto Sintoro, Iswadi Idris, Roni Patina Sarani. Oke? Sekarang pertanyaannya, apakah pemain-pemain besar itu dikawinkan, andaikan, dinikahkan dengan perempuan Indonesia melahirkan pemain hebat? Enggak, belum tentu juga. Adakah anak dari pemain hebat yang kemudian jadi hebat? Sulit sekali, jarang sekali. Nanti orang akan bilang, netizen apalagi hater, Bung Toel nggak tahu aja. Ya saya tahu. Cesare Maldini itu adalah pemain nasional Italia, anaknya lebih hebat. Tapi satu hal itu sangat jarang sekali. Dan reputasi Cesare Maldini namanya memang tidak terlalu ini. Tapi dia pemain nasional. Tapi kita lihat Pele anaknya. Apakah jadi pemain hebat? Saya tanya. Pele? Nggak ada. Hanya mediocre aja. Gitu loh. Apakah bawa Brasil jadi juara dunia? Enggak. Itu Pele. Maradona. Dari istri pertamanya anaknya perempuan. Dari hasil selingkuhannya di Napoli dengan Cristina Sinagra, Diego Sinagra pun jadi pemain mediocre aja, nggak muncul juga di Itali dan mungkin kita semua nggak kenal namanya kecuali yang hanya bertekun di sepak bola, nggak jadi apa-apa juga, gitu loh, paham nggak? Jadi ada satu hal lain lagi bahwa anak seorang pesepak bola besar itu akan mendapat kesulitan psikologis yang luar biasa juga. Karena dia akan selalu dibanding-bandingkan dengan reputasi dan nama besar ayahnya. Saya harus fair juga begini. Itu kan kita bicara nama besar yang kemudian ekstrim. Kita bicara yang Indonesia. Bukan. Maksud saya begini. Adakah kemudian penelitian misalnya di pemain-pemain bola yang timnya luar biasa, Brazil, Argentina, ayahnya merupakan pemain bola? Pertanyaan saya itu. Iya, makanya tidak jadi jaminan genetis itu. Tapi ada ya. Tapi ada siapa? Misalnya Itali, Maldini ya, dan makanya saya bilang tidak semua, tetapi hanya sedikit. Maldini misalnya kan, ya, sampai ke bawah. Bapaknya Cesare, Paulo. Tapi apakah anaknya Daniel bisa melampaui Maldini? Enggak bisa, Bos. Eden Hazard dan Torgan Hazard Nggak bisa. Enggak, maksud saya gini ya. Enggak sini enggak apa-apa. Ini saya mendiskusi. Ya. Nama yang agak akrab, nama yang agak akrab dengan Toel misalnya. Ya. Sintayong. Itu punya anak dua juga pemain bola loh. Iya. 2 orang kan? Iya. Shin Tae-won dan Shin Jae-yu. Saya malah nggak tahu. Shin Jae-won dan Shin Jae-yu. Malah nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Pemain bola masuk di kelompok umur untuk Korea Selatan. Jadi begini, gitu, untuk kelompok umur gitu. Chief, Profesor, begini. Ya. Jadi kalau seorang sepak bola besar dicontoh nih, ada depan kita lah, Christian Gonzalez. Itu akan jadi kesulitan sendiri buat anaknya. Setuju. Karena bapaknya begitu besar. Ya. Bukan salah, bukan. Tetapi anaknya akan diperbandingkan dengan bapaknya. Iya. Kita mau bicara yang lokal aja ya, kita bicara. Sucipto Sintoro, pemain besar kita almarhum. Iswadi Idris, adakah anaknya yang jadi pemain bola? Almarhum Roni Patina Sarani, bapaknya begitu hebat buat Indonesia ini. Ada kan yang jadi pemain bola anaknya enggak? Patrick Kluivert main. Oh, jago. Melampaui reputasi bapaknya enggak? Belum, tapi main kan. Zinedine Zidane, anaknya Enzo. Ada Zinedine Zidane, anaknya Enzo. Enzo Zidane. Melampaui enggak? Enggak. Ada Justin Kluivert lumayan ya yang main di Bournemouth sekarang. Son Heung-min
Tottenham itu bapaknya pemain bola. Iya. Ya kan? Kemudian ada Lebih jago dari bapaknya. Shane Kluivert yang juga main di kelompok umur untuk Belanda gitu. Jadi kalau bapaknya jago seperti yang seolah-olah disodorkan untuk menikahi itu kalau perempuan itu, Indonesia, itu gak jamin. Kalau itu saya soal setuju. genetis tadi, jadi saya mau bilang Bung Toel. Gini loh sebentar. Messi kalau dilahirkan di sini dan besar di sekolah situ belum tentu jadi Messi. Enggak gini, maksud saya ini kita terlalu Evan Dimas, kita terlalu hanyut dengan perbandingan tersebut. bukan, saya mau bicara dalam konteks bolanya. Ya enggak, Evan bukan Dimas konteks bola. Ini kalau lahir di Spanyol, Luis Milla yang ngomong. coba nanti bisa Itu akan main di La Liga. Evan Dimas. Kalau yang tahu bakatnya Evan Dimas. Ini kalau Evan Dimas. Jangan. Jadi di luar genetis seperti yang Aiman tadi sampaikan, apa yang penting dalam sepak bola? Football environment, football development. Ya. Apa yang dimaksud environment? Infrastruktur, coaching quality, competition, turnamen. Lalu yang akan menghasilkan ya faktor itu genetik player. apakah Nah, itu Faktor genetik sekarang saya kasih contoh dari olahraga lain. Itu Kalau sebenarnya. faktor genetik itu menjadi yang paling menentukan, tidak menentukan tapi jadi makanya, salah satu faktor. makanya itu tidak menjadi ini. Kita pernah punya pasangan medali emas Olimpiade Barcelona 92, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Ini saya agak takut. Kalau itu menjadi sangat genetik berarti Saya agak takut dari ngomong. Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Ini sebenarnya ini sebenarnya begini, jangan sampai nanti masyarakat bias. Ya, bias, Karena terlalu bias. Makanya sebentar gini, karena komunikasinya Ahmad Dhani yang mungkin kurang tepat, lalu kemudian diartikan berbeda. bahasa naturalisasi, Padahal jangan kebablasan. Ada genetik yang kemudian memang berpengaruh pada permainan bola. Jadi gini. Kalau rumusan Itu yang kita harus luruskan. Kita harus jernihkan dulu itu. Jernihkan. Betul. Bahkan Messi lahir di Indonesia, apakah akan jadi Messi? Komunikasi antara Ahmad Dhani makanya- dengan substansinya. Itu Apakah Messi jadi- lahir di Indonesia akan jadi Messi? Dibesarkan di iklim sepak bola Bung Indonesia. Toel, ini jangan hanyut Saya kita mau kepada bicara sana. dalam koridor Ya, sepak bolanya, dalam saya pemikiran pengen sepak bicara bola. kita pada saya pengen bicara di masalah teoritiknya dulu. Bukan masalah empirik. Kalau diadu-adu masalah gitu, Bung Ege juga punya antitesanya terhadap hal tersebut. Jadi kalau kita hanyut kepada Pele punya anaknya siapa, bukan masalah itu. Ini ada dua faktor. Saya kasih tahu dalam sepak bola, maka kalimatnya adalah sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Memang tidak bekerja seperti itu. Yang saya nih ya, makanya saya dari awal udah jelaskan bahwa ada dua faktor menurut saya yang orang awam ini. Faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor adalah genetik. Makanya kita lihat di Amerika Latin, di apa namanya itu. Yang menurut saya football environment. Dengar dulu. Setuju. Di Amerika Latin, di rumusnya 4. Tapi saya sampai di Albert situ Smith. saja. Sampai ketika itu diajawantakan oleh Ahmad Dhani harus kawin dengan ini, harus kawin itu, saya tidak Kenapa sepakat Brasil dengan itu. yang 5 kali juara Piala Dunia tidak punya pikiran bahwa kita berharap naturalisasi mantan pebulu tangkis Indonesia untuk menikahi wanita Brasil sehingga kita punya juara dunia bulu tangkis. Kan nggak gitu juga orang Brasil. Tapi saya mau balik, unsurnya itu 4 kalau menurut saya ya. Genotip ditambah environment dan development sama dengan fenotip. Apakah itu nanti kita akan saat lagi taplap sama Kalau kami jadi juara Olimpiade lahirnya Mungkin 2012 DM saya katanya, maaf ya, mohon maaf. Tolong bisa nggak Bang Gonzales minta ininya, airnya saya beli dengan 5 atau 10 M, terserah mau berapa. 5-10 M? Yes. Di sini ada Bung Loko, Christian Gonzales, ada juga sang istri, mantan kekasih ya. Gitu. Tapi nggak dipaksa waktu nikah dulu kan, pakai. Ya di sini ada dulu istri tercinta saya. Wah, luar biasa. Begitu menyebut istri tercinta berdasarkan cinta berarti. Cinta memang nggak bisa dipaksa. Ya, Manusia kok ini dipaksa. berdasarkan cinta nih. Bukan zamannya Siti Nurbaya kalau dulu ya. Sama lagunya Bung Ahmad Dhani juga. Oke. Waktu pertama kali ketemu gimana ceritanya bisa sampai menikah? Yang benar, yang jujur, ayo. Nah, bukan gitu. Dekaryo Allah. Saya istri katanya mau jelas ya.
Anda yang mau bicara. Mau jelaskan. Eloko yang ditanya dulu gimana? Anda dulu, nanti saya ke Pak Eva. Karena saya juga harus hati-hati apa saya bicara ya. Daripada salah dibawa istri saya. Ini suami takut istri nih. Bukan takut tapi hormati istri saya. Mbak Eva, saya pernah mendengar cerita, benar apa enggak ya? Ada yang pernah mend-DM Mbak Eva untuk apa itu? Minta agar dinikahkan lagi dengan atau bersedia jadi sebetulnya, gimana? Something crazy, so big crazy. Kita juga nggak gila dengan harta ya. Jadi saya sama abang itu pure cinta, bukan karena dia akan jadi notarisasi, dia jadi legend, nggak ada. Kami together is not because dia. Mungkin abang waktu itu masih tim nasional di Uruguay dan kita nggak tahu dia itu kualitasnya apa. Jadi saya kawin sama dia bukan karena dia sepak bola, lebih ke romantis aja gitu. Setelah datang Indonesia kan? Ada nanti ceritanya, ada nanti filmnya, udah ya. Terus ada yang DM. Waktu gila-gilanya after tim nasional yang gila sangat fenomenal ya 2010. Mungkin 2012 DM saya katanya, maaf ya, mohon maaf. Tolong bisa nggak Bang Gonzales minta ininya, airnya saya beli dengan 5 atau 10 M, terserah mau berapa. 5-10 M? Yes, tawaran itu ada. Terus saya bilang, Anda gila? Saya bilang gitu. Dan saya nggak mau lagi, terus saya pura-pura bicara sama suami, mungkin dia matre atau apa. Ada yang minta. Ada sempat sampaikan juga? Iya, terus dia bilang never. Karena benih saya itu cinta. Bukan untuk dijual beli dan untuk sembarang orang. 5-10 M 2012. Dan berapapun, maksudnya. Sempat ditanyakan untuk apa keperluannya, pemain bola atau karena apa? Dia sangat mengidolakan suami istri. Ini udah menikah? Suami istri, jadi lakinya suaminya itu bilang, saya mau membelikan itu untuk istri saya, untuk menjadikan benih legend katanya. Crazy, no? Luar biasa. Nah, udah. Tapi saya yang bilang sama suami, dia yang marah. Lihat tuh aja Eloko Gonzales, sampai nggak bisa ngomong apa-apa dia itu. Betul waktu itu, Anda sampaikan itu ke istri? Never? Ya benar. Justru Bang Loko marah. Tapi sangat tidak menghargai gitu. Kenapa ada kata-kata seperti itu? Dia bilang sama saya, loh orang cinta kamu. Terus dia bilang, cinta bukan nggak menghargai seperti itu. Kenapa harus membeli untuk cinta saya dengan saya punya keluarga gitu. Tapi Anda percaya bahwa genetik itu punya peran sekecil apapun untuk pemain bola? Anak-anak Anda 2 ya, laki-laki ya yang main bola? 2. Sebetulnya betul tadi Bang Toel bilang, anak saya juga trauma banget. Karena beban bapaknya pemain luar biasa ya. Itu dari Bang... Sampai sekarang dia gila sekali bola dan sekarang sudah putus asa nggak mau lagi bola dan dia content creator sekarang. Yang ketiga, dua-duanya? No, yang ketiga masih belum putus asa. Dia justru papa how, aku mau main papa, aku mau main. Karena kemarin sempat waktu bapaknya masih di Arema, dia main di juniornya. Waktu di Kediri main di junior. Jadi dia tuh bener-bener tendangannya kayak papanya banget yang nomor 3. Sampai sekarang dia building bodinya banget sepak bola, tapi kita itu nggak tahu harus kemana gitu. Karena Gonzales ini tipikal orang tidak mau use the quality karirnya untuk ngangkat anak gitu. Jadi dia mau natural aja. Gitu. Yang kedua tadi yang sekarang jadi content creator itu kakaknya ya? Ya kakak yang usia nomor berapa 2. tuh? Itu 20-an, tapi yang sekarang fokus itu 19 karena dia kena corona ya 4 tahun, kita nggak ada bola jadi dia nggak di tim lagi. Gitu. Dan permainan bolanya pasti di atas rata-rata. Si Fernando Gonzales, yes, kemarin benar-benar dia sampai meneteskan air mata di mana saya harus, dan bapaknya juga orangnya kan kalau nggak ditawarin nggak ini gitu. Berarti ini kesimpulan sederhana ya. Ada permasalahan psikologis kalau bapaknya adalah bintang sepak bola. Itu terjadi, ya itu pasti. Yang kedua, bahwa tidak bisa dipungkiri anak ketiga ya sekarang 19 tahun permainan bolanya di atas rata-rata. Soal sama atau lebih tinggi atau bahkan mungkin lebih rendah, kita tidak bisa menentukan. Kalau belajar dari teksnya kemarin kan naturalisasi itu dalam konteks Piala Dunia kan. Makanya saya bilang, saya tadi mengawali pembicaraan dalam konteks. Naturalisasi ini pasti ada tujuan dan itu buat saya adalah akselerasi. Bukan sebuah planning yang harus dalam roadmap jangka panjang.
Jepang, Piala Dunia pertama 98. Ya. Naturalisasinya kalau nggak salah Guy Ramos, Wagner Lopez, nggak banyak. Kiper yang terakhir ya mungkin enggak. No, itu pemain. Oh, pemain. Beberapa pemain memang ada half bloodnya, tapi masih sangat Jepang gitu loh. Lalu dia punya roadmap gitu loh. Jadi makanya saya mau dudukan tadi, karena kita punya mimpi dan ada momentum, lalu kita berusaha sekuat tenaga. Kita itu maksudnya ya kita lah semua ya, PSSI, pemerintah, saya lihat seperti itu situasinya. Momentumnya seperti itu. Lalu melakukan yang namanya naturalisasi, yang saya anggap sebuah akselerasi gitu loh. Tapi jangan bahas itu kebablasan. Jangan bahas naturalisasi bola menjadi apa ya? Offside dalam bahasa sepak bola, itu yang saya maksud gitu loh. Karena kalau bicara soal kayak begitu sesederhana genetik, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, pasangan medali emas Olimpiade Barcelona 92, anaknya pasti bisa secara genetik bisa main bulu tangkis. Tapi kenapa nggak jadi juara dunia atau Olimpiade seperti bapak ibunya? Kan gak segampang itu. Olahraga itu, makanya saya bilang tadi kalimatnya, sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ada aspek yang disebut football environment. Kalau Marcelino lahir di Spanyol, bisa jadi dia main di La Liga. Evan Dimas, Luis Milla bilang, kalau lahir di Spanyol, you main di La Liga. Tapi Aiman, enggak, ini saya setuju. Cuma mengembalikan tadi, sepengetahuan saya ya. Kalian jelasin tadi yang 4. Iya, genotip itu ditambah dengan environment dan development. Oke, genetik ya, tambah dengan lingkungan. Genotip ya, itu memang ada di dalam DNA kita, gen dengan DNA. Tapi kemudian dia tentu saja menghadapi kenyataan ada environment, lingkungan, dan development. Development ini ada sekolah, akademi, kurikulum ya, dan environment tadi ada wasit yang benar, tidak ada pengaturan skor dan segala macam ditambah dengan environment, kemudian menuju akhirnya disebut fenotip. Itu yang kemudian kita lihat, bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Nah, balik tadi sebagai contoh nyata aja, putra ketiga ya yang bermain bola. Fernando Gonzalez. Ya. Fernando. Ini juga sebetulnya cinta bola. Oke. Main bola juga. Hobinya dia kepin bola, tapi we don't know where to go. Nah, tapi dia punya keinginan skill untuk banget sampai nangis. Keinginannya luar biasa. Yes. Coba lihat. Usia berapa? 17 tahun baru kemarin. Boleh dong ya. Siapa namanya? Vanessa. Oh, nggak bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dikit-dikit. Bisa tapi malu. Oke. Senang main bola? Senang. Berapa kali seminggu main bola misalnya? Main bola sama kakak-kakakku di rumah. Tapi pernah saya coba dia main sama tim Eloko FC. Gila banget. Jodoh sampai ya ampun. Ya, jadi sekali lagi. Dan cita-citanya menjadi timnas perempuan sepak bola Indonesia? Insya Allah. Wih. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa contoh itu kan tidak langsung bisa dilakukan generalisasi. Keinginan, misalnya gini, inisiatif, Pele, motivasi. Anaknya gimana? Nggak ada kan? Maradona nggak ada. Tapi kalau misalnya kita lihat Cesare Maldini, kemudian anaknya menjadi jauh lebih terkenal. Legend. Paolo Maldini. Kemudian ada lagi di bawahnya Daniel Maldini. Nah sekarang tergantung kita. Kalau kita lihat anaknya yang lebih besar dari bapaknya, ya Paolo Maldini lebih besar daripada Cesare, misalnya gitu ya. Lalu apakah misalnya Paolo Maldini, misalnya, quote on quote, didonorkan dalam program, kan begitu kan? Ada bicara gitu kan? Kalau perlu dianggarkan. Karena itu malah saya tadi dari awal tantang, ini kan ada kisahnya putra ketiga kan? Katanya di Indonesia ada pemandu bakat, pemantau, ada di mana mereka gitu? Nah itu ada dikaitkan dengan environment. Development, ya kan? Kurikulum. Nah saya mau sedikit lagi, bahkan tadi muncul pertanyaan hipotesis saya, yaitu yang mengatakan kalau saja Thiago Messi yang sekarang bermain untuk Inter Miami FC ya kan, kemudian juga Cristiano Ronaldo Junior yang bermain sekarang di Akademi Madrid itu, sekarang di Arab sana itu ya, sudah main 40 kali mencetak 58 gol misalnya. Kalau mereka lahir di Indonesia dengan proses tadi ya, mengambil gennya saja, langsung masuk ke dalam environment dan development di kita, jadi nggak seperti yang sekarang ini? Saya bilang tidak. Towel? Tidak. Nah, football environment itu dan developmentnya tidak. Harusnya kalau bicara bola itu isunya. Jadi kalau bicara all out,
yang kemudian menyebabkan all out itu environment dan development. Environment and development-nya. Lingkungan dan pengembangannya. Ya, karena naturalisasi cuma akselerasi yang tidak dipakai di Jepang dalam konteks sebuah perjalanan membangun roadmap dan kebudayaan bola tadi, budaya bola tadi. Ya. Jadi kan kalau saya simpulkan apa yang dikatakan oleh Bang Egi tadi, genetik kan ada faktornya juga ya. Ada. Ya, ada environment dan development. Putrinya iya, seperti saya tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau yang saya tangkap dari apa katakan Bung Towel, seolah-olah beliau ini menyampingkan faktor genetik gitu loh. Dengan mengadu data empiris kalau bapaknya jago, anaknya enggak. Nah, memang ini kan ketiga faktor yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan. Faktor genetik itu juga penting. Kita melihat, saya ambil contoh lagi gitu loh. Di Sporting Lisbon dulu, Cristiano Ronaldo, one of the best legend di dunia ini, ada namanya Fabio Paim. Dia di akademi, dia lebih jago dari Ronaldo. Dan Ronaldo akui itu. Tapi di mana dia sekarang? Tidak di mana-mana. Jadi artinya apa? Memang ada 3 faktor. Sebenar seperti yang dikatakan oleh Bung Towel, sepak bola tidak sesederhana itu. Banyak faktor. Ya kan? Tapi kita tidak bisa menyampaikan faktor genetik itu ada, gitu. Ada environment, ada development, ada momentum juga, ya kan? Yang mungkin banyak sekali, ya kan, pesepak bola yang secara bakat bagus, ya kan? Maka sering dikatakan ada wonder kid, ya. Bagaimana siapa dulu ininya sepupunya Messi, Bojan Kirkic. Ya, mungkin bisa dikatakan hampir selevel dulu dia dengan Messi pada saat dia masih wonderkid. Tapi nggak nongol juga. Kan faktornya sama seperti yang oleh Bung Towel, tidak sesederhana itu. Tapi apakah kita menyampingkan faktor genetik ini menjadi tidak ada? Ini nggak juga. Jadi saya berhenti di teori bahwa faktor genetik ini adalah salah satu faktor. Besar dan kecil itu bukan masalah. Tapi kalau masalah bagaimana faktor genetik ini bisa dijadikan suatu program dan lain sebagainya, dan itu diadu dengan gagasan Ahmad Dhani, saya no comment juga masalah itu. Ya kan, karena saya tidak punya gimana caranya, saya nggak ngerti. Ya kan, Ahmad Dhani pun mungkin dengan segala keterbatasannya, tapi saya mencoba menyelami pikiran sahabat saya Ahmad Dhani. Kalau dia nggak ngomong kayak gitu, nggak akan ada forum seperti ini, nggak akan ada forum orang yang tahu kalau masalah genetik itu merupakan salah satu faktor. Ya, seperti saya ulang tadi, Asia Tenggara sebagai mungkin ya kan ras kita itu hampir sama sampai saat ini. Tidak juga menghasilkan bintang-bintang kelas dunia. Karena ada permasalahan genetik juga. Iya, saya melihatnya seperti itu aja. Lingkungan dan pengembangan. Itu maksud saya, kita harus jernih dan melihatnya bahwa ini patut diperhitungkan, tidak untuk jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjang, ya kan? Caranya nggak harus juga dikawin-kawinin gitu juga, kan banyak cara lain. Itu, nah ini yang nanti jago-jagonya ya. Apa kemudian yang disampaikan oleh Mbak Andi, sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara. Tidak mengenali kerja Komnas Perempuan. Tadi ya makanya bahwa yang saya pengen ini ajang daripada Komnas Perempuan untuk menonjolkan hal tersebut dibanding menjadikan Ahmad Dhani sasaran tembak. Saya langsung ke Mbak Andi Andriani. Mbak Andi, ada komentar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Henderson? Iya. Dan apa yang selama ini terjadi? Baik. Yang pertama, diskusi tentang genetik ini tentunya baik. Perlu kita timbang lebih panjang. Tetapi disitulah letak kontradiksinya. Jika memang menempatkan genetik begitu pentingnya, apa landas untuk mengatakan jangan ras yang ini tapi ras yang itu? Karena itu pernyataannya menjadi sangat rasis. Dan anggota dewan diikat dengan sebuah nilai untuk menghormati hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
kita juga tahu bahwa tadi Christian, Carlos juga sudah menyebutkan, anak bisa jadi dia memanggul cita-cita orang tuanya. Tetapi orang tua yang bijak itu tidak melahirkan anak untuk menjadi seperti yang dia mau saja. Jika cita-cita itu tadi sebetulnya juga sangat menarik karena Bang Iman juga udah bilang, Carlos juga sampaikan, perkawinan yang dialami oleh teman-teman naturalisasi saat ini itu bukan karena pemerintah menyuruh mereka kawin supaya nanti punya anak yang bisa jadi main bola untuk jadi tim squadnya Indonesia. Itu kan ide yang berbeda. Kalau saya boleh menyampaikan, di Indonesia ini kita pernah punya dan masih ada yang punya praktik perbudakan. Itu macam menyuruh orang untuk beranak pinaklah engkau supaya nanti anakmu itu juga akan melakukan jasa yang sama dengan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal yang lain lagi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah rapat yang serius, ditonton oleh masyarakat. Ada ekspektasi yang besar bahwa dia dinyatakan dengan data-data yang baik. Bahkan mungkin diskusi ini melintasi apa yang terpikirkan pada saat diskusi sebelumnya di awal, gitu. Nah, ini yang sebetulnya kalau buat Komnas Perempuan kami ingin mengingatkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya juga sangat terkait dengan pola pikir di mana kita menempatkan perempuan. Tadi misalnya Christian biasa saja tertawa bilang, iya nih saya laki-laki suami takut istri, tapi beliau dengan penuh serius mengatakan tidak, karena saya hormat pada istri saya, bukan karena saya takut. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan bagaimana alam pikir menempatkan perempuan. Ataukah hanya menempatkan dia sebagai perempuan ini sebagai tempat beranak pinak saja, sehingga bisa bilang, oh kalau satu gagal kita tambah aja, kan bisa 4 gitu. Nah, hal seperti inilah yang kami soroti. Karena pernyataan seperti ini, ibu bapak, kawan-kawan sekalian, seringkali isu seperti inilah yang menyebabkan perselisihan yang luar biasa yang kemudian mengakibatkan kekerasan di dalam rumah tangga. 445.000 lebih kasus yang dilaporkan tahun 2024. Itu mayoritas adalah isu kekerasan di ranah personal yang hadir dari cara pikir di awal. Gitu. Kalau cara pikir ini diekspresikan seolah-olah dia gampang sesuatu yang boleh diterimakan, maka cita-cita kita dari awal untuk menempatkan seseorang itu sama harkat dan martabatnya baik laki-laki maupun perempuan, yang harusnya justru pilar etika, moral dan itu yang disebutkan sebagai kewibawaan dari lembaga legislatif. Karena dia menjadi panutan bagi rakyat. Wakil rakyat itu bukan orang yang lebih rendah. Wakil adalah orang yang merepresentasikan. Kalau dia dibiarkan, apakah itu berarti representasi dari aspirasi yang ada di dalam masyarakatnya? Nah, inilah yang sebetulnya menjadi dasar di mana Komnas Perempuan mengingatkan agar bisa ada proses yang lebih baik di dalam kita merumuskan masalah-masalah, termasuk sepak bola yang esensial, termasuk juga urusan pendidikan, termasuk juga urusan seni budaya, termasuk urusan semua yang dianggap bukan infrastruktur, tapi sesungguhnya menjadi pondasi bagi masyarakat. Jika memang genetik itu penting, tanpa ada rasa rasisme, tanpa juga ada rasa inferioritas karena satu gen lebih baik dari yang lainnya, saya yakin bangsa Indonesia ini akan merasa sangat mendukung jika mengatakan bahwa mari kita lihat, siapa tahu di sudut-sudut Indonesia, di pulau-pulau terluar Indonesia, dari teman-teman yang sudah kita memang adalah silang budaya Nusantara ini, menghasilkan orang-orang dengan bakat yang luar biasa yang bisa menghadirkan masa depan sepak bola yang lebih baik. Oke, sedikit silakan. Ini bukan closing statement kan? Bukan. Tanggapin aja. Mbak Andi, maksud saya itu
kalau datang ke acara kita ini jangan jadi mencari sasaran tembak Ahmad Dhani, kan itu merupakan cuplikan kecil saja ya. Kan tadi saya sudah batasi bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Dhani masalah genetik itu yang saya ambil disari. Kalau pernyataan setelah itu saya no comment, karena di situ adalah ranah dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang saat ini sedang berproses apakah beliau bersalah atau tidak. Tapi saya pengen sekali lagi saya pengen kasih masukan yang konkret dan kinerja Komnas Perempuan yang benar-benar konkret. Maksud saya dalam konteks sepak bola dan konteks olahraga secara nasional. Cobalah ya kan, berikan sumbangsih yang lebih konkret tadi dalam bentuk bagaimana atlet-atlet wanita kita ya mengadvokasi, memberikan pengawasan, memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka apabila ada tindak kekerasan terhadap mereka, ya kan? Itu yang jauh lebih esensial. Betul. Jauh dan karena lebih itu kan penting. karena mungkin makanya tidak itu, mengenali kerja Komnas Perempuan. Tadi ya saya makanya yang saya pengen ini ajang daripada Komnas Perempuan untuk menonjolkan hal tersebut dibanding menjadikan Ahmad Dhani sasaran tembak. Coba tonjolkan apa yang sudah dilakukan dari Komnas Perempuan terhadap atlet perempuan di Indonesia, atlet wanita di Indonesia. Itu kan pasti jauh lebih korelasinya, pasti lebih penting dibanding kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar, seolah-olah ya kayak saya ngeliat kayak gimmick aja gitu loh. Coba tunjukkan yang Komnas Perempuan sudah lakukan terhadap atlet wanita di Indonesia, atlet sepak bola di Indonesia. Apa yang bisa diberikan selama ini? Tapi Mas paham kan ya, Komnas Perempuan itu pertama fungsinya adalah melakukan pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, kajian, serta rekomendasi kebijakan. Sekarang saya selesaikan dulu. Karena itu kami sangat menghargai misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau lainnya ketika mereka mencari misalnya rekrutmen itu mereka bertanya apakah orang-orang ini pernah dilaporkan kekerasan. Kami akan surfing. Atau ketika ada korban yang datang, kami memberikan rekomendasi bagaimana mengembangkan. Maksud saya itu kan masih kan umum. Bukan. Kami atlet perempuannya apakah dari Komnas Perempuan sudah pernah memberikan rekomendasi umpama kan nggak harus pasif maksud saya. Betul, kan? Sudah. Jawaban saya adalah sudah. Nah, apa? Contohnya saya mau tahu. Bagaimana mengembangkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam lingkungan atlet Indonesia karena pernah ada kasus yang dilaporkan. Pasti banyak ya, saya setuju. Nah itu yang maksud saya lebih penting ditonjolkan dibanding kita ya ngurusin ya kinerja DPR yang merupakan ranah MKD kan gitu kan? Atau dibalik. Gimana? Nyambung dibalik supaya kembali ke topik dan nanti Carlos sama Eloko bisa muncul nih. Kenapa DPR pada waktu ada Bapak Ketua Umum PSSI ya langsung lebih banyak tertarik soal naturalisasi sampai mengusulkan sesuatu yang out of the box tadi, yang betulan, offset. Kenapa tidak justru menanyakan kepada Ketua Umum PSSI? Ini kita semua bisa bicara nih. Kenapa naturalisasi dibahas demikian panjang, akselerasinya demikian tinggi, sementara yang tadi environment dan development itu all out juga atau tidak gitu? Kan bisa dibalik kan? Maksud saya pertanyaan Anda ke Komnas Perempuan, kenapa tidak melakukan ini dan itu? Sekarang dibalik. Kenapa DPR dalam forum ketemu dengan PSSI itu juga tidak menanyakan sebaliknya? Kok naturalisasi saja gitu? Sebagai akselerator gitu ya. Mana environmentnya? Mana developmentnya? Mana tadi ya infrastruktur, kurikulum, perwasitan, pelatih, sekolah-sekolah sepak bola kita, kompetisi yang benar gitu. Nah itu kenapa tidak muncul gitu? Ya susah juga tanyakan saya bukan DPR. Mungkin akibatnya justru akibatnya seakan-akan kita berbicara naturalisasi lalu dengan segala cara. Termasuk negara mulai mengawin-ngawinkan perempuan. Termasuk gitu bagaimana kemudian jawaban ini kita akan saksikan saat lagi termasuk closing statement nanti dari Bung Carlos Melgares Faron. Kita akan simak selepas jeda berikut ini. Dan secara khusus bagi saya adalah ya orang yang mengurus sepak bola
harus benar-benar berkualitas dan bermutu. Kita memiliki banyak persepak bola yang menjadi pelatih dan lain sebagainya, tapi ilmunya masih kurang. Sampai di sesi terakhir, saya tadi janji untuk ke Bung Carlos Melgaros Faron, bekas pemain Real Betis dan juga pelatih juga. Silakan. Sekarang warga negara Indonesia asli ya? Warga negara Indonesia. Tapi masih bisa bahasa Spanyol. Saya rasa masih ingat ya. Masih ingat. Ya. Kalau bicara soal saya sekarang sudah orang Indonesia dan saya cinta hanya Indonesia, boleh nggak? Pakai bahasa Spanyol tapi. Soy indonesio y amo a Indonesia. Ya. Silakan. Ya, casi hacemos un programa también en español con Cristian, ¿no? Que estaría bien. Hampir kita buat satu program dalam bahasa Spanyol biar kami bisa bahasa Spanyol ya? Iya, kami punya bahasa yang sama ya, sehingga sebagai. Kalau Bung Gonzales kan Uruguay. Saya Uruguay. Uruguay betul ya. Tapi bahasa Spanyol. Uruguay. Sehingga kita lebih karena sudah banyak yang dibicarakan kepada suatu harapan. Memang genetik semuanya itu main peran penting juga dalam kehidupan karena membentuk apa yang keluar dalam feto atau yang dilahirkan di situ. Tetapi infrastruktur, mekanisme, teknologi dan secara khusus bagi saya adalah ya orang yang mengurus sepak bola harus benar-benar berkualitas dan bermutu. Kita memiliki banyak persepak bola yang menjadi pelatih dan lain sebagainya, tapi ilmunya masih kurang. Dan itu menjadi aset dari PSSI yang harus dikembangkan. Aku selalu mengatakan, bukan naturalisasi yang utama, tapi asetnya yang penting yang dapat dikembangkan yaitu infrastruktur sama SDM-nya yang dimiliki oleh PSSI, yaitu para pelatih, wasit dan lain sebagainya. Dan membangun sepak bola by proses. Kalau cepat mau sampaikan, kenikmatan hilang. Tapi kalau kita cepat, kenikmatan dalam proses akan membuat kita bangsa yang hebat dan baik dan besar. Makasih. Baik. Oke. Bung Gonzales, closing statement. Apa? Pernyataan penutup, closing statement. Tadi saya mesti bahasa Spanyol. Kesimpulan ya. Ya, semoga timnas kita nanti tanggal 20 lawan Australia bisa kerja keras dan bisa dapat poin untuk kita bisa lolos Piala Dunia. Tanggal 25 juga kan? Dan 25 di sini Indonesia, ya. Tapi pertama di Australia dulu. Australia, oke. 20 dan 25 semoga menang. Penting kita bisa dapat poin. Kalau menang, alhamdulillah. Oke, yang penting poin ya. Penting poin. Oke. Bung Toel, silakan. Sepak bola itu bukan sekedar terah. Nggak ada terah di sepak bola. Terahnya Maradona, terahnya Gonzales, terahnya Jackson F. Thiago. Enggak jamin. Buktinya tadi kan istrinya Gonzales bilang bahwa Gonzales sendiri nggak dorong-dorong. Nggak istilahnya menitip-nitipkan anaknya. Karena harus kualitas yang membawa anak itu ke panggung sepak bolanya masing-masing. Jadi sepak bola itu nggak kenal terah. Sepak bola itu bekerja dengan cara-cara yang tidak menistakan manusia menurut saya. Makanya tadi kalimat saya adalah sepak bola tidak bekerja dengan cara-cara yang seperti itu. Karena secara filosofis kalau kita mencederai sepak bola, percayalah sepak bola itu akan mencederai kita. Oke, luar biasa. Ya, saya tetap percaya pada 4 unsur tadi, ada genotip ditambah environment dan development. Jadi ada hal-hal di sekitar itu yang mempengaruhinya, ditambah dengan upaya-upaya untuk pengembangan dengan segala sesuatu yang harus menjadi persyaratan untuk itulah yang kemudian menjadi hasil fenotip apa yang terlihat. Nah, bahwa kemudian gen tentu bisa menghasilkan sesuatu ya, ada juga dalam sejarah presiden anaknya jadi presiden juga. Presiden anaknya jadi wakil presiden ada juga gitu ya. Kan bisa aja di sepak bola juga ada tadi kan. Misalnya tadi saya contoh Cesare Maldini, anaknya Paolo Maldini lebih besar dari bapaknya, tapi kemudian anaknya yang selanjutnya sedang, yang di Indonesia banyak loh yang lagi datang, Patrick Kluivert, Jordi Cruyff dengan Johan Cruyff kan. Kan nggak bisa melewati kebesaran nama bapaknya tuh Jordi Cruyff aja tahu, kan. Anaknya Sintayong mungkin bisa nanti gitu ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah di DPR
itu saya berharap orang tidak hanya berbicara soal naturalisasi. Naturalisasi adalah salah satu cara untuk mengakselerasi lebih cepat. Tetapi selama Anda tidak berbicara tentang tadi membuat environment sepak bola Indonesia seperti yang kita idamkan dengan roadmap-nya, kemudian juga development sepak bola itu betul-betul all out. Jadi Anda itu tidak hanya all out dalam konteks naturalisasi, tapi juga all out dalam hal ini ya, kompetisi kita, pembinaan usia muda, kurikulum, perwasitan, melawan pengaturan skor, itu komite wasit sama komite disiplin, kalau bersidang live dong gitu. Kenapa nggak berani live misalnya gitu ya? Supaya terbuka. Iya supaya terbuka gitu. Nah kalau itu semua Anda sungguh-sungguh all out, baru kita mengatakan bahwa ini sejalan untuk menuju seperti kita ambil contoh tadi Jepang dan banyak negara lain. Tanpa itu, percayalah itu seperti perjudian. Apakah kita bisa 2026, 2030 atau 2034? Karena Anda tidak all out di situ, suatu saat Anda semua all out. Oke, silakan. Saya coba menyuarakan kalau kita flashback ke belakang. Ketua PSSI ini kalau di 3 periode sebelumnya ini sama sekali tidak mempunyai background sepak bola. Ya, passionnya ada tapi tidak mempunyai background sepak bola. Saya nggak usah sebutkan satu-satu. Oleh karena itu selalu saja ya kan di mata kami para rakyat jelata sepak bola Indonesia ini kita selalu hopeless. Bagaimana pengaturan skor, bagaimana independensi wasit dan lain sebagainya itu selalu menjadi isu yang terus menerus. Bagaimana baku hantam di lapangan di Liga 1 itu selalu terjadi. Memang tidak ada sosok yang sempurna. Tapi ketika Erick Thohir datang, kita anggap dia what can I say? Dia yang terbaik dari yang sebelumnya. Kalau kita mau bicara, setidaknya dia punya relasi yang kuat dengan dunia luar. Dia pernah menjadi presiden dari Inter Milan, salah satu klub besar, salah satu klub terbesar di Eropa. Nah, ini yang sebenarnya menjadi suatu titik cerah kita ke depannya, bahwa beliau setidaknya tahu secara makro bagaimana menyelesaikan ini. Bagaimana environment itu, development itu yang baik dan benar. Di ketua-ketua yang lain, mohon maaf, mungkin beliau punya passion. Tapi ketika beliau masuk, dia juga bingung mau ngapain. Orang sekitarnya ini mafia-mafia semua, bos. Kita harus sama-sama ketahui ini yang akhirnya kemudian membuat dia terkekang di situ. Ya kan, tidak bisa bergerak, dia harus ngapain, belajar lagi dari awal. Nah, ketika Erick Thohir masuk, ya kan, dia sudah tahu dia harus berbuat apa, tapi tentunya dia butuh waktu untuk itu. Nah, dia bagi kedua hal ini ke dalam 2 hal. Bagaimana super excited masyarakat kita ini bisa terpuaskan dulu. Jangan sampai di awal kepemimpinan beliau ini udah jeblok. Dan ini setidaknya sudah terbukti ya. Indonesia peringkatnya naik. Indonesia saat ini sudah bisa masuk kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah ya. Pokoknya lebih baik lah yang dari sebelumnya. Ya kan? Bagaimana development kita jauh lebih baik. Roadmap-nya sudah ada, environment-nya jauh lebih baik. Ya kan, dibanding sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, ya kan, kita itu seperti ayam tanpa kepala, berjalan nggak tahu mau kemana, karena di sekelilingnya ini circle-nya udah nggak betul, ya kan. Bagaimana sekjen PSSI dulu sampai kena masalah, ya kan, pengaturan skor saya nggak tahu tuh, lupa saya, pokoknya kasusnya kayak gitulah kurang lebih ya kan. Nah, ini yang mau dibersihkan. Beliau ingin cari orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya, dikolaborasikan dengan akses beliau keluar. Jadi kita percayalah, tidak ada orang yang saat ini, ya kan, paling tepat ya. Semua publik udah tahu lah, ya kan. Sampai ada omongan Pak Eri fokus saja di PSSI, nggak usah di Kementerian BUMN, ya kan gitu kan. Karena saya tidak melihat sisi politisnya, tapi sisi lain harapan masyarakat Indonesia terhadap Erick Thohir ini sangat besar untuk sepak bola. Karena mungkin saat ini beliau salah satu-satunya orang yang bisa kita harapkan untuk Indonesia sampai grow up di tingkat maksimal. Tapi apapun hasilnya,
apapun hasilnya dari pertandingan keempat pertandingan kita ke depannya, kita harus apresiasi PSSI kita yang saat ini dibandingin sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Andi, silakan. Saya mau menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa isu kekerasan terhadap perempuan itu berakar dari cara pandang yang ada di dalam masyarakat mengenai posisi, kedudukan, dan peran perempuan. Karena itu laporan-laporan yang terus meningkat itu sebetulnya menunjukkan bahwa budaya ini perlu kita atasi bersama-sama. Karena itu semua pihak, bukan saja anggota dewan, tapi kita semua yang ada dalam ruang ini, tentunya kami harapkan juga ikut bersama-sama membangun cara pikir yang setara. Dan tentunya untuk anggota dewan, apalagi yang membawahi atau mengawal isu tentang pendidikan, sosial, kebudayaan, ekspektasi untuk bisa mengawal nilai-nilai terbaik dalam 4 pilar kebangsaan, itu akan terus hidup di dalam tubuh rakyat pada wakilnya. Ini yang sebetulnya penting dan kami tentunya berharap bahwa bisa dinyatakan, dilakukan melalui fungsi baik itu legislasi, budgeting maupun pengawasan, termasuk dalam isu persepakbolaan. Yang kedua, karena dia menjadi penting, maka ketika yang dicederai adalah bagaimana kita menempatkan rasa kemanusiaan, bisa jadi kita menggeser diskusinya menjadi diskusi yang sebetulnya justru membuat kita distorsi, distraksi terhadap apa yang harusnya diperbaiki. Persepakbolaan adalah penting. Mengapa begitu besar keinginan bangsa Indonesia, orang Indonesia melihat kita menang? Karena di situ juga ada rasa kebanggaan yang luar biasa. Pada titik itulah juga perlu melihat bahwa kita sedang membina generasi muda yang membutuhkan ruang yang lain. Karena itu percakapan mengenai bagaimana membangun kebanggaan yang berpondasi jangka pendek, jangka panjang pada visi Indonesia generasi emas ataupun 100.000 tahun lagi harus ada di dalam kenegaraan itu. Dan yang terakhir, isu perempuan sungguh bukan barang candaan. Kami menitipkan ini agar dia menjadi bagian dari semua diskusi yang ada di dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Ada mungkin ingin sampaikan terakhir, Mbak Eva? Nggak ada, cukup? Atau mau menyampaikan sesuatu terkait dengan Bang Gonzales? Anaknya dong. Ya, saya harapan berharap, misalnya. Ya, saya berharap mungkin untuk sepak bola Indonesia lebih mencari bibit-bibit di di pelosok tanah air. Dan pasti ada. Di Papua pasti ada, Jawa Timur, Papua, Kalimantan pasti ada bibit-bibit karena banyak sekali DM menuju ke saya. Tapi saya nggak ada link untuk memberikan. Jadi mohon sekiranya ya anak-anak Pertiwi juga diperhatikan. Luar biasa. Saudara, 3 pemain naturalisasi baru saja sah mengikrar sumpah sebagai warga Indonesia. Selamat datang Joe Matthijs, Pelu Pessi, Emil Audero, dan Dan Ruben James. Semoga mencintai Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tapi karena jiwa raga untuk bangsa. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara pekan depan. Salam. Masih.